manian holong ni rohaki ngaleleng setar pahi maaf olor hoito muli tuang rade durohaki menjalor rohami iya macai sona pagi lalaki hasian tiop matang aku buat itu tulang bumi bawa tuau hasian bawa tuau panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asatu sorako asatu hoto itu dilambuki suara itu nahu parsita suara itu nahu panggiro hola no mariho hola komariau hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade dua rade durohaki menjalor rohami iya macai sona pagi lalaki hasian tiop matang aku buat itu tulang bumi bawa tuau hasian bawa tuau panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asatu sorako asatu hoto itu dilambuki suara itu nahu parsita suara itu nahu panggiro hola no mariho hola komariau hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade dua ada di pada para seroha rohani dari Tuhan Tuhan menghidup asa moga Tuhan untuk amat Tuhan terlindungi hari Tuhan disebut nyarion ini mamuka anak pun di nakosomi yang mencalo berboga sepesan keon ada Tuhan sejuruh Tuhan ini asa hormat untuk Tuhan ada Tuhan nanangalea hati urun pikiran saluhut lama Tuhan saluhut mari anak pernah doa yang calon korban kami dan di hati dengan Tuhan kesehatan doa anak pikiran asa tulus Tuhan bagas asa dari ini masuk doromi neng mencalo masuk pada sari meon asa kok mengingat tong di nasiga ada Tuhan sebelum buka kami acara kami yang masih pangarap kami didikion oleh Tuhan asal nanggido kami dua lupamu pasu-pasu ma si panganonon dua bepak gua kesehatan di pamatang kami taruh dua di kedua belah pihak raja kami raja Panjaitan song-songnya kami raja semua orang asih Tuhan ada Tuhan
paso-paso masudya ka ulaw na yon asa gabi boy sa ato naman ipuli tu olaryo ng Tuhan ko matutong namian din toktongan namin. Kami ang kami dari Tuhan mahita-hita ko na anak mo Jesus Kristus si paluhaan. Asiroham. Mauliatin madiho. Amen. Amen. Dari kamanimbang guru pakalakan iba itu mulai sudah berani maju. Ulah udah. Dari itu apa? Udah otak pangrat. Oh, di mana tuh Pak Amang Reza? Dia tadi kan kita. Oh, ada batang kok gimana? Ibaheko mangarahut holong gitu ho rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa hosau diam kodang di baheko daulina dengan tuda mangdoh si sol hoti tagam si tutu ipaturu hoko burjumi
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucapkan kehadirat-Mu untuk pagi hari yang luar biasa ini, terkhusus bagi keluarga Panjaitan dan Situmorang. Kami akan melayangkan pemberkatan pernikahan untuk anak-anak terkasih kami, anak kami Gok Asri sama Mega. Tuhan, Engkau yang memberkati supaya seluruh rangkaian acara ini boleh berjalan dengan penuh sukacita. Seluruh keluarga, seluruh sahabat yang hadir untuk memberikan dukungan di dalam acara pemberkatan ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Ruang gereja kami ini seluruh peralatan yang dipakai juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membuat ibadah ini boleh berlangsung dengan tertib, aman, dan memuliakan nama-Mu. Untuk setiap pujian yang kami kumandangkan boleh menjadi sukacita kami untuk menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pelayan-Mu yang akan melayangkan ibadah ini bersama dengan seluruh keluarga dan anggota jemaat yang hadir, supaya kami semuanya boleh melaksanakan tugas kami dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus semua. Selamat datang di GKI Raya Hankam. Pada saat yang berbahagia ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara Gok Asri dan saudari Mega. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang terkasih untuk berdiri. Dan dengan sukacita kita menyambut pelayan firman, penatua pendamping, kedua mempelai bersama kedua orang tua mempelai masing-masing beserta keluarga yang akan memasuki ruang kebaktian diikuti oleh majelis jemaat dengan diiringi lagu prosesi Wonderful Day. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share all this wonderful day He has dalam hidupku berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku.
dan pemberkatan pernikahan ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 bersama keluarga dalam persekutuan jemaat kita akan mengantarkan kedua kekasih kita Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaatnya. Karena mereka yakin di dalam anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan memperkokoh ikatan kasih mereka. Ketika Tuhan menciptakan perempuan, diciptakan ia dari tulang rusuk laki-laki. Bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kakinya untuk menjadi alas kakinya, tetapi dari sisinya untuk menjadi teman hidupnya, dekat dengan lengannya untuk dilindunginya, dekat dengan hatinya untuk dicintainya. Tuhan memperkembangkan cinta yang kuat sehingga seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Sebab itu kita mengaku, perkawinan adalah tindakan Allah untuk kebaikan hidup manusia, dan Allah memberkati perkawinan kita
dan perintah Allah kepada kita, hendaklah kita saling mengasihi. Tinggallah di dalam kasih-Ku, dan kembangkanlah cinta kasih-Ku. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang hidup, hari ini kami yang menjalani hari-hari dengan setiamu, yang tiada tara, Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami di kala suka maupun di kala duka. Tapi ya Tuhan, hari ini kami bersuka cita penuh oleh sebab saudara-saudari kami, Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati, yang datang berhadapan dengan Tuhan, yang menyerahkan diri mereka untuk menjadi satu daging. Dan biarlah panggilan ini menjadi satu panggilan pernikahan yang mereka lakukan, yang juga mereka imani di dalam Tuhan saja. Sehingga firman yang akan kami baca ini menjadi firman yang juga meneguhkan, yang menguatkan pasangan ini, yang juga memperingatkan pasangan ini. Sehingga dalam satu perjalanan yang panjang di tengah pernikahan, mereka dapat terus dituntun oleh tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-24. Demikian bunyinya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat bersukacita untuk kedua keluarga besar pada hari ini. Tetapi hari ini dengan tema pernikahan guided by his hands, atau dituntun oleh tangannya yang adalah tangan Allah itu. Hari ini ada dua hal yang sebentar lagi akan berubah. Yang pertama adalah bahwa dalam beberapa menit ke depan, pasangan yang ada di depan ini akan sah menjadi suami istri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sah setelah beberapa menit ke depan, Saudara Gok Asi menjadi amang boru saya. Karena memang Saudari Mega Hartati adalah namboru saya, ya. Secara panjaitan memang nomornya masih lebih muda, jadi memang layaklah nanti ya calon amang boru. Ya. Tetapi hari ini saudara, ketika kehidupan kita adalah satu kehidupan yang dinamis atau kehidupan yang berubah-ubah. Kehidupan yang kita bisa katakan ada perubahan-perubahan besar yang tidak bisa terelakkan. Apalagi ketika kita berbicara soal pernikahan, karena pernikahan adalah satu perubahan yang sangat besar sekali. Yang tadinya mungkin kita akan biasanya tinggal bersama dengan orang tua, mungkin kita akan berpisah tinggal bersama dengan pasangan. Yang tadinya penghasilan bisa dipakai sendiri, sekarang penghasilan harus dibagi-bagi dua. Yang tadinya tidak perlu untuk setiap minggu jalan-jalan, sekarang setiap hari harus ketemu. Tetapi perubahan itu haruslah menjadi satu perubahan yang bersama-sama nanti Bang Gok Asi dengan Kak Mega juga bisa jalani. Tetapi hari ini ada satu pertanyaan yang mendasar bagi Saudara Gok Asi dengan Saudari Mega Hartati. Sudah yakin? Sudah. Oh, luar biasa ya.
Saudari Mega, sudah yakin? Kok nggak sekencang Bengkel Aksi ya? Yakin ya? Saudari Mega coba boleh lihat ya wajah Bang Gokasi. Ya. Sudahkah ia yang menjadi paling ganteng satu dunia ini? Sudah. Bang Gokasi, sudahkah ia menjadi yang paling cantik? Sudah, puji Tuhan. Ya. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting saudara? Karena memang ini adalah satu hal yang tidak bisa saudara rubah. Ketika saudara sudah memasuki pernikahan Kristiani memahami bahwa tidak ada yang namanya pertama itu perceraian. Sehingga saudari akan menjalani kehidupan saudara ini susah maupun senangnya bersama-sama. Saya yakin betul bahwa Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang di tempat ini yang sudah nikah berbelas-belas atau berpuluh-puluh tahun juga sudah memahami kenyataan pernikahan itu bukan kenyataan yang indah saja. Meskipun lagu kita hari ini tadi dimulai pernikahan dengan satu lagu yang berjudul Wonderful Day. Atau hari ini adalah hari yang bersukacita besar. Hari yang luar biasa indahnya. Betul hari ini adalah yang luar biasa indahnya. Tetapi hari-hari ke depan menjadi satu hal yang harus dijalani bersama-sama. Karena saudara sudah memilih, maka saudara perlu menjalaninya. Tetapi saudara, tema dan ayat yang kita pakai hari ini adalah ayat yang pasangan sudah pilih secara khusus, yaitu adalah ayat dari Mazmur 118, ayat yang ke-24, di mana sebenarnya ayat ini adalah ayat yang biasanya digunakan untuk sebuah puji-pujian ketika hari raya besar, dan bunyi ayatnya akan saya bacakan satu kali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bersama-sama bahwa tidak ada satu hari pun yang luput daripada pekerjaan tangan Tuhan. Kalau kita jalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara bayangkan pasangan hari ini. Dari sekian banyak laki-laki dan perempuan, tapi saudara berakhir dengan orang yang ada di sebelah saudara ini. Artinya bahwa segala sesuatunya kita yakini bahwa Tuhan sudah menentukan. Dan Tuhan sudah menjadikan hari ini yang indah itu. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa ketika hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, berarti hari ini bukan hari yang tidak sengaja adanya. Tidak sengaja adanya artinya bahwa oh ya sudah adanya toh dia, ya sudah saya maunya sama dia saja. Kalau kita memahami hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, berarti artinya bahwa hari ini adalah hari yang betul-betul sudah Tuhan jadikan bagi kakak dan abang sekalian. Dan juga hari ini adalah hari di mana saudara-saudari dipanggil. Kenapa ini harus diingat dengan sangat penting dan baik sekali? Karena seringkali di dalam budaya kita, budaya timur secara khususnya, ataupun kebanyakan orang, pernikahan adalah kelengkapan. Ya betul, bahwa seringkali kita merasa utuh ketika sudah menikah. Tapi nanti kalau sudah menikah kita merasa utuh kalau sudah punya anak. Nanti kalau sudah punya anak kita akan merasa utuh kalau anak kita sudah kuliah. Nanti merasa utuh kalau anak kita sudah bekerja. Nanti merasa utuh kalau anak kita sudah menikah. Nanti merasa utuh kalau kita ternyata nanti punya pahopu. Ya terus begitu-begitu. Ya. Tetapi hari ini kita mau melihat bersama-sama bahwa pernikahan bukan hanya berkaitan tentang kelengkapan diri sendiri. Tetapi pernikahan adalah panggilan di dalam hidup Kristiani. Panggilan artinya bahwa di dalam pernikahan ini Tuhan mengerjakan sesuatu. Hari ini banyak sekali orang atau anak-anak muda yang memutuskan untuk menikah ataupun tidak menikah. Dalam ayat Alkitab ada ayat Alkitab yang juga mengiyakan boleh tidak menikah. Dalam ayat Alkitab juga ada ayat Alkitab yang mengiyakan seseorang perlu menikah. Tetapi yang menarik bahwa alasan yang sering saya temukan ketika mendampingi pemuda-pemuda adalah alasan yang diawali bukan dari yang namanya panggilan. Tapi kadang-kadang dari hal-hal lain. Contoh, aku tidak mau menikah sebab aku takut. Aku tidak mau menikah
sebab orang tuaku pernikahannya gagal. Aku tidak mau menikah, sebab selama ini aku mengetahui bahwa kehidupan pernikahan itu seperti itu, dan segala macamnya. Sehingga kadang-kadang orang menjadi tidak menikah, bukan karena panggilan. Dalam ayat Alkitab boleh tidak menikah kalau itu panggilan. Tapi orang seringkali tidak menikah karena luka di dalam hatinya. Begitu juga dengan orang yang menikah. Ada orang yang menikah juga karena ya sudahlah, umur sudah segini. Bukan. Ada orang yang menikah karena namanya juga sudah disuruh orang tua. Bukan. Ada orang yang menikah karena aku kesepian misalnya. Bukan. Tetapi pernikahan adalah satu panggilan daripada Tuhan, di mana saudara melihat ini menjadi satu tanggung jawab. Kalau pernikahan adalah panggilan, oleh sebab itu apa maknanya bagi kita semua? Saudara, Mazmur yang kita baca pada hari ini, meskipun ayat Alkitabnya berbunyi satu hal yang luar biasa indahnya, yaitu marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Tetapi sebenarnya ayat pembacaan kita di Mazmur 118 ini dimulai dengan satu kenyataan bahwa bangsa Israel pada masanya sering kali berhadapan dengan masalah-masalah yang datang silih berganti. Oleh sebab itu saya izin baca sedikit saja di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Segala bangsa mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku, ya mengepung aku. Tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku seperti lebah, bernyala-nyala seperti api dalam semak duri. Tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Artinya bahwa meskipun dikatakan ayat 24 hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan bersorak-sorailah, kita bersorak-sorai oleh sebab kita bisa melalui apa yang berat dan menjadi tantangan kehidupan ini. Sehingga panggilan dalam pernikahan Bang Gok Asi dengan Kak Hartati, ya Kak Mega, kalau nanti ke depan ada pertengkaran-pertengkaran, kalau nanti ke depan ada masalah-masalah yang harus dihadapi, yang berat, yang susah, ingatlah dan bacalah lagi Mazmur 118. Masalah boleh ada, tetapi bersama dengan siapa? Di tengah masalah saudara berjalan. Dan bagian yang paling terakhir untuk saudara-saudari ingat pada hari ini. Nama Bang Saudara Gok Asi artinya apa? Penuh kasih. Ya. Saudari Mega Hartati artinya apa? Ya? Mohon maaf, boleh lebih kencang? Mega itu besar, Hartati indah. Ya. Kalau saya baca di Google ya tadi. Kalau kita boleh lihat hari ini bersama-sama, satu penuh kasih. Lalu yang satu kebesaran yang indah, ya, keindahan yang megah itu, mega. Hari ini saudara-saudari dipanggil untuk hidup di dalam kasih yang penuh. Pernikahan saudara harus diisi dengan penuhnya kasih itu, yang besar dan indah itu. Biar saudara menjalani hari-hari ke depannya bersama dengan Tuhan. Biar hari yang dijadikan Tuhan ini menjadi satu hari yang memanggil saudara untuk hidup di dalam kesetiaan. Dan bagian yang terakhir dari yang terakhir. Pernikahan, ini pesan dari saya secara pribadi. Pernikahan biasa dimulai dengan yang namanya cinta. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang menikah tahu bahwa cinta lama-lama rasanya berbeda. Ujung-ujung waktu bertahun-tahun menikah, orang mungkin mulai bertanya bahwa aduh apakah benar ia jodohku. Tapi saudara perlu ingat bahwa di dalam kehidupan Kristiani karena nikah adalah satu panggilan, maka jodoh adalah sebuah tanggung jawab yang saudara jalani.
Kalau nanti di dalam kehidupan karena masalah yang datang silih berganti, mungkin cintanya mulai asem gitu ya. Atau mulai, aduh ini gimana sih dan segala macamnya. Yang perlu saudara ingat bahwa cinta bukan lagi satu hal yang datang tiba-tiba. Tapi cinta harus dikerjakan. Saudara harus cari berbagai macam cara bagaimana saudara supaya cintanya berapi-api kembali. Kalau saudara mulai bertanya, apakah ia jodohku? Saudara harus bekerja dan mencari. Dan mengingatkan diri saudara kembali bahwa ia adalah jodohku. Jadi biarlah pernikahan ini menjadi satu panggilan di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya.
Kita akan memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita memohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati. Kita turut menyaksikan sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud inilah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan Kristiani adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Kedua mempelai dipersilahkan untuk berdiri. Ucapkanlah sekarang janji saudara berdua, satu kepada yang lain. Mega Hartati, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan merawat hidup kudus denganmu dan akan tetap setia menjagamu sampai kematian memisahkan kita. Gok Asi, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kesusahan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa selalu mengasihi kami, Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati datang memohon berkat. Curahkan Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji yang mereka ucapkan hari ini. Amin.
Mega Hartati, aku memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kekasih, aku memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Oke, dah. Ayo, siap semua. Senyum, lihat. Yuk. Deket. Tepuk tangan. Hehe. Udah gitu. Yuk. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be saved. I pray we'll find your love and hold it in our when stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer. When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be saved. Oh, where pain and sorrow will be ended, and every heart still broken will be mended. And we remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. As the light behind, and watch us from above. Hope is so we'll find another soul to love. Let this be our place, just like every child. Need to find a place, let us with your grace, give us faith so we'll be saved. Need to find a place, let us with your grace. Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati, terimalah Alkitab ini, camkan ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati, masyarakat kini telah mengakui
saudara berdua sebagai suami istri yang sah, pernikahan saudara telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar saudara berdua berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Jemaat silakan duduk, demikian juga dengan kedua mempelai. Dalam penghayatan, kita akan anugerah dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur, sebagaimana yang diingatkan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mempelai terlebih dahulu memasukkan persembahan sulung ke dalam kotak yang disediakan, kemudian keluarga memberikan persembahan
yang sudah dimasukkan dalam amplop, serta memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh penatua.
Saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Terpujilah Tuhan. Iya selalu. Kini terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai yang sejahtera. Amin. Hadir pada pagi hari ini yang berbahagia ini, kita patut bersyukur dan berbahagia karena kita telah menyaksikan dan mendoakan penubuhan pemberkatan nikah bagi Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati, sebuah anugerah yang terindah yang diberikan dari Tuhan, satu keluarga baru yang dibentuk pada hari ini. Tentunya juga kita patut bersyukur pemberkatan pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik oleh karena anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Dan juga terima kasih kepada pendeta yang melayani, Pendeta Harapan Panjaitan, yang telah melayani peneguhan pemberkatan nikah, yang telah menyatukan Saudara Gok Asi dan Saudari Mega Hartati dalam sebuah ikatan perkawinan kudus. Bagaimana rasanya Gok Asi dan Mega? Lega ya? Dari tadi sih Gok Asi banyak senyum, sumringah, tapi kalau Mega kayak malu-malu. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Gok Asi dan juga kepada Mega dan juga kepada keluarga besar Panjaitan dan juga keluarga besar Situmorang. Selamat menempuh hidup baru buat Gok Asi dan juga kepada Mega. Selamat memasuki rumah tangga yang baru yang diiringi oleh kebahagiaan yang tiada henti-hentinya. Kiranya Tuhan saja yang Maha Pengasih memberikan berkat dan kasih yang melimpah kepada kalian berdua. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menyaksikan kedua mempelai untuk menyatakan ungkapan kasih kepada orang tua masing-masing dengan mengucapkan rasa terima kasih dan memohon restu kepada orang tua masing-masing yang telah membimbing dan membesarkan mereka hingga mengantarkan mereka yang berbahagia ini yang telah diberkati di dalam pernikahan kudus. Ungkapan kasih atau sungkeman kepada orang tua masing-masing ini akan diiringi pujian doa seorang anak. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala namamu di hatimu. Ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku mengorbankanmu, meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, anak sayangku yang kau tahu.
dituai air matamu yang kau tabur dituai bahagia.